Baik teman-teman, lanjut ke video yang kedua yaitu mengenai tombol ini ya, tombol pin atau behavior pin. Jadi behavior pin ini gunanya untuk menempelkan suatu objek ke objek yang lain agar dia bisa mengikuti posisi dan angle-nya si objek tertentu. Misal nih ya, misal kita pengen ada tombol silang di eh, ini di pop up kita kan, ini kalau kita mainkan dia cuman ini, kita nggak bisa keluar gitu kan ya. Nah, kita pengen ada tombol silang di sini, maka dari itu kita coba masukin tombol silang ini di sini. Oke, kita kecilkan ukurannya segini. Oke, jadi fungsi behavior pin ini nantinya agar si tombol X ini akan mengikuti kemanapun objek pop-up ini berada. Jadi ketika si pop-up ini turun ke game kita, kan nanti dia akan muncul di sini ya. Nah, si tombol X itu juga akan ikut. Tapi kita nggak usah ngatur pergerakan dari si tombol X. Nah, itu adalah gunanya behavior pin. Oke, coba kita praktikkan. Oke, kita tambah biaya behavior pin. Ini udah. Ini kalau kita run, dia belum terjadi apa-apa. Nah, dia belum ikut karena kita harus mengatur dia di event sheet ya. Oke, kita coba atur em, ketika pertama kali layout dijalankan, si tombol silang ini dia akan otomatis kepin di pop up. Oke, pin tuh objek yang akan dijadikan apa ya? Dijadikan patokan. Nah, kita kan pengen si pop up ini jadi patokan ya. Nah, kita di mode ini kita pilih position and angle. Kita juga bisa pilih position only, angle only, only ataupun yang lain. Tapi kita pilih yang ini aja. Posisi dan angle-nya tuh sama kayak pop up gitu. Oke, jadi ini nanti bakal muncul terus si ini. Nah, dia akan muncul di sini. Kemudian kita akan atur ketika kita memencet tombol silang, touching tombol silang, maka eh, pop up ini akan kembali ke tempat semula, yaitu dengan mengatur set posisinya lagi. Nah, berapa jumlahnya? Kita copy aja di posisi yang sekarang. Nah, posisi yang di luar game ini, posisinya segini. Oke, jadi kita masukkan posisi yang sama. Kayak gini. Down, kita coba run. Nah, nah dia akan muncul X-nya. Dan ketika kita pencet X-nya, dia akan kembali ke tempat semula. Oke, kurang lebih seperti itu untuk behavior pin. Kita akan coba juga behavior pin di dalam game kita ya. Mungkin nanti konsepnya akan seperti kita akan menambahkan tombol pause di pojok atas mungkin. Terus nanti kita bisa memberikan tombol restart game ataupun tombol balik ke home awal ataupun tanda silang juga. Oke, kita coba masukin tanda silang ya di sini. Kita coba masukin tanda silang. Terus kita coba tambahkan tombol pause ya. Oke, di sini kita tinggal tambahkan aja di sini import frames tombol pause ya ini ya. Oke, kayak gini ya. Terus kita copy di sini, pastikan si tombol yang pause ini dia sama kayak di
layar tombol ya, karena dia kan dibuat agar dia nggak gerak-gerak kemana-mana kan, sama kayak tombol gitu. Nah, kita pilih dia layarnya dipindah ke tombol. Oke, kita coba kecilkan ukurannya. Mungkin kita taruh semua di sini dulu ya. Oke, skornya wah, tombol mouse-nya ada di sini. Kita pilih frame-nya yaitu nomor 4. Oke, nomor 4. Maka dia akan berubah menjadi tombol pause. Oke, silang udah, si pause juga udah. Sekarang kita masukkan tombol baru yaitu restart dan juga home. Oke. Nah, di sini kita pilih menu baru. Objek baru di sini tombol pop up game. Oke. Kenapa dia nggak diikutkan ke sini, ke objek yang ini, sedangkan si pause ini diikutkan ke objek ini? Karena kita kan nggak pengen ya tombol pop up game ini dia ikut kayak ini. Ini kan dia eh, akan stuck terus di layar kamera kalian. Kayak gini kan. Nah, dia kan ada terus di sini. Sedangkan kita nggak pengen si ini juga sama kayak ini. Maka kita akan bikin dia sebagai objek baru. Oke. Di sini ada dua. Pastikan ininya nol lagi. Terus kita copy paste. Nah, kita taruh di sini ya. Jadi kita pilih yang restart tuh satu. Berarti yang restart mungkin ini dia kasih minus satu. Oke, kayak gini ya. Dan jangan lupa si objek tombol pop up game ini kita kasih behavior pin juga. Oke, sama seperti si silang. Terus kita atur di event sheet yang game ya. Tadi kan event sheet yang menu awal. Nah, berbeda lagi dengan event sheet yang game. Sama, di sini di on start layout kita pilih si tombol silang ini pintu objek. Pintu, nah pintu pop up. Kemudian si tombol menu, tombol pop up game juga kita pin ke objek pop up. Nah, seperti ini. Nah, di sini otomatis nanti ketika kita memunculkan pop up, maka akan ada tanda silang dan juga tombol pop up game. Terus kita pengen ketika kita memencet tombol silang, sama seperti yang di menu awal tadi, kita pengen pop up-nya kembali ke tempat semula. Nah, dengan mengcopy posisi yang ada di sini. Oke, kita pilih Y-nya minus berapa tadi? Minus 244. Oke, cuman kalau kita jalankan, maka ketika kita game over, nah dia akan muncul kayak gini. Nah, ini kenapa di bawah? Karena kita bikin tadi UI-nya di bawah ya. Kita pindahkan dia ke atas, maka dia akan muncul di paling depan. Oke, coba sekali lagi. Nah, dia akan muncul di atas. Kalau kita silang, dia bilang, cuman dia nggak akan nge-restart ya. Kita coba bikin dia merestart gamenya.
Oh, bukan restart. Kalau di silang kita bikin silang aja. Tapi kalau kita menekan tombol restart, nah tombol restart kan ada di tombol menu pop-up game. Nah, ini akan sama kayak ketika kita menekan ini tadi. Nah, ketika kita akan menekan tombol menu awal terus framenya yang mana. Nah, hal ini juga berlaku di sini. Ketika kita menekan tombol pop-up game, kita harus bikin sub event baru. Kita mau menekan tombol pop-up game dengan frame nomor berapa? Oke, 0, karena ada dua ya tadi. Jadi kita bikin dua doang, 0 dan juga 1. Oke, 0 tuh untuk yang home, kemudian yang satu tuh untuk yang restart. Jadi ketika kita memencet tombol 0, maka kita pengen dia pergi ke menu awal. Oke, terus kemudian ketika kita menekan tombol eh, apa namanya restart, maka dia akan mengulangi permainannya. Restart layout. Eh, ini restart layout ya. Oke, ini kita kasih komen tombol home. Terus ini juga tombol restart. Oke, jadi ini adalah bedanya ketika objek itu cuman ada satu frame dan juga ada beberapa frame. Di sini bedanya. Kalau cuman tunggal, dia habis touching tombol tersebut langsung aja kasih action. Sedangkan kalau di objek yang punya beberapa frame, kita harus beli dulu frame yang mana yang mau kita pilih dengan menambahkan sub event. Ya, di sini ya, sub event. Oke. Sedangkan kalau kita kasih dia action di sini, maka dia akan berlaku untuk semua objek meskipun eh, nggak peduli frame berapapun. Jadi dia cuman kebaca sebagai top up tombol pop up game. Kalau kita kasih dia keterangan lanjutan sebagai frame ke nol ataupun frame ke 1, maka dia akan lebih spesifik. Ketika framenya nol, maka apa yang akan dilakukan? Ketika frame 1, apa yang akan dilakukan? Nah, untuk pin mungkin seperti itu. Oke, jadi tampilnya akan seperti ini ya, guys. Nah, ketika kita restart, dia akan mengulang. Nyawanya pun akan kembali lagi. Karena kita restart layout. Nah, ketika kita tekan tombol X, nah, dia kan ya nggak ngapa-ngapain. Kita udah nggak bisa gerak lagi. Oke, kita belum mengatur yang ini ya. Kemudian kita atur yang ini terlebih dahulu dengan cara sama. Eh, karena ini tadi aku udah bikin. Ketika menekan tombol button dan framenya tuh kita pengen frame ke 4 ya tadi. Kita cek lagi. Nah, dia kan nomor nomor 4 ya. Objek button nomor 4. Objek button nomor 4. Nah, oke. Kita pengen memunculkan pop up lagi. Nah, window wait bagi dua, terus window hey bagi dua. Oke. Ketika kita mencet tombol pause, ini pause ya.
terus maka pop-up akan muncul. Nah, kita tombol pause, pop-up muncul. Kita restart, nah, bisa kita mati. Dia juga akan muncul. Terus ketika kita finish, tadi juga akan muncul. Nah, dia akan muncul. Ketika kita pencet tombol home, dia akan kembali ke menu awal. Dan itu akan terus berlanjut. Oke. Oke, itu adalah untuk behavior pin.